Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Rizky Yulian Putra, Apoteker Rizky Yulian Putra, M.Pharm, dan saya adalah salah satu dosen tetap pada Prodi Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi. Dan saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Adapun bidang keilmuan saya adalah biologi farmasi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah farmakognosi dengan kode mata kuliah MKA 344 dengan bobot 2 SKS. Metode pengajaran yang saya berikan itu adalah menggunakan metode DIA, yakni DIA itu adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah farmakognosi itu dengan kode mata kuliah MKA 344 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada sarjana farmasi. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membicarakan tentang bahan alami, baik itu tumbuhan, herbal, mineral yang digunakan sebagai kandidat obat, bahan alami dalam pengobatan dan juga pengolahan simplesia ataupun crude drug atau bahan dasar obat, tata nama, cara pembuatan, metabolit primer, metabolit sekunder, dan hingga pada perkembangan terbaru yaitu adalah kajian natural dipeptidic solvent yang paling baru ya tentunya. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada perkuliahan ini adalah diharapkan mampu mahasiswa memahami terkait dengan farmakognosi ini yang merupakan mata kuliah wajib pada kurikulum sarjana farmasi. Capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah jadi mahasiswa mampu mengetahui cara pembuatan simplesia yang baik. Berikutnya, mahasiswa mampu mengetahui kandungan metabolit primer serta metabolit sekunder daripada bahan alam yang berkhasiat sebagai obat yang ada di bidang farmasi. Berikutnya, mahasiswa mampu melakukan identifikasi senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan obat. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami terkait dengan prinsip dasar daripada natural dipeptidic solvent serta penggunaannya di bidang farmasi dan potensi lainnya. Sistem perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah ini adalah kelas luring ya. Kita belajar di kelas. Metode pembelajaran yang diterapkan itu adalah metode ceramah, collaborative learning, dan small group discussion dengan pembagian kelompok-kelompok mahasiswa 3 hingga 5 orang tentunya. Media pembelajaran yang digunakan itu adalah perangkat lunaknya, ada materi presentasi, ada e-jurnal, internet, e-book, dan perangkat keras itu adalah laptop, LCD in focus ya, dan papan tulis serta buku-buku standar lainnya. Materi pembelajaran pertemuan 1 hingga pertemuan 16 adalah sebagai berikut. Materi 1, mahasiswa mampu mengetahui tentang aturan ya daripada farmakognosi itu sendiri, dan juga evaluasi sistem penilaian serta kontrak perkuliahan. Di pertemuan 1 terampungkan semuanya. Pertemuan 2 itu adalah mahasiswa dapat menyebutkan, menjelaskan nama tanaman asal, keluarga daripada simplesia, tumbuhan obat. Ya, pertemuan ketiga mahasiswa mampu untuk memahami kandungan metabolit daripada bahan obat meliputi metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Berikutnya, pada pertemuan berikutnya, mahasiswa mampu memahami tentang minyak siri, resin, dan tanaman potensinya di bidang farmasi. Dan dilanjutkan pada pertemuan kelima dengan materi yang sama ya, masih tentang minyak siri. Pertemuan keenam, mahasiswa mampu untuk memahami terkait dengan karbohidrat dari tanaman yang bisa digunakan untuk bidang farmasi. Berikutnya pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu untuk menjelaskan mengenai tentang glikosida dan penggunaannya pada bidang farmasi. Pertemuan ke-8 kita melaksanakan UTS
ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 kita mahasiswa mampu untuk memahami mengenai tentang lipid dan protein, itu metabolit primer ya tentunya. Untuk penggunanya di bidang farmasi, pertemuan ke-10 mahasiswa mampu untuk memahami terkait dengan alkaloid, flavonoid, saponin, terpen, dan lain-lain. Yaitu itu adalah di bidang kajian di bidang metabolit sekunder. Dan pertemuan ke-11 hingga pertemuan 15 mahasiswa mampu untuk memahami mengenai dengan prinsip dasar natural dipeptidic solvent serta penggunanya di bidang farmasi. Khusus untuk topik 11 hingga topik 15 merupakan turunan daripada riset yang telah dikerjakan sebelumnya, dan ini sangat powerful sekali dan saya bersedia untuk menurunkannya ke dalam bentuk capaian mata kuliah tentunya. Dan di pertemuan ke-16 itu kita melaksanakan ujian akhir semester. Berikutnya tentang asesmen ataupun penilaian yang dilakukan. Yakninya kita membagi menjadi beberapa bagian kategori di sini ya. Itu ada nilai sikap 70%, keterampilan umum 20%, keterampilan khusus itu ada 20% ya. Jadi total keterampilan itu ada 40% di situ, dan pengetahuan di situ ada 40%. Di mana pembagian pembobotan nilai itu 80 sampai 100 itu bisa dapat A ya. 75 sampai 79,99 bisa dapat AB, 70 hingga 74,99 pembobotannya itu adalah B, 65 sampai dengan 69,99 itu bobotnya adalah BC, 56 sampai 56 sampai 64,99 adalah C, 41 hingga 55,99 adalah D, dan di bawah 40 adalah E tentunya. Mata kuliah yang saya ampu ini terintegrasi dengan penelitian yang telah saya lakukan sebelumnya, yakni salah satunya adalah publikasi saya dengan judul Ultrasonic NADES Based Optimized of Luteolin Extraction Technology of Celery atau Appium Graphiolense for Improved Drug Raw Material Independency. Dan ini adalah riset penelitian dosen pemula Hibah Kemeristek Dikbud Saintek itu di tahun 2024 kemarin. Dan baiklah, saya akan menyampaikan video pengajaran saya dengan salah satu sub materi topik farmakognosi ini dengan materi pengembangan metode ekstraksi ramah lingkungan dan natural dipeptidic solvent. Dan materi ini ada dalam materi pertemuan ke-11. Nah, metode pembelajaran yang digunakan itu adalah ceramah, collaborative learning, dan small group discussion. Oke, ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Bapak konfirmasi dulu, apa benar ini kelas farmakognosi? Ya. Oke, dengan begitu kita buka dulu ya perkuliahan kita dengan berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana pembelajaran yang di minggu kemarin? Apakah bisa dipahami semuanya? Bisa. Alhamdulillah. Untuk sesi ini kita absensi dulu ya. Siapa yang hadir ya? Ada Siva hadir? Hadir Pak. Lucy? Hadir Pak. Oke. Fitria? Hadir Pak. Vina? Hadir Pak. Tri Anissa? Hadir Pak. Materi kita pada sore hari ini adalah tentang NADES atau Natural Dipeptidic Solvent. Sebelumnya Bapak akan tunjukkan dulu RPS-nya ya pada perkuliahan kita kali ini. Oke, bisa diperhatikan di layar proyektor ya. Ini topik NADES merupakan bagian daripada materi farmakognosi untuk pertemuan 11 hingga pertemuan 15 ya. Nah, bisa dilihat di sini, ini
kita pakai small group discussion ya, dan kolaboratif serta ceramah. Target yang Bapak sampaikan, yang ditarget pada materi ini adalah materi-materinya adalah cukup banyak. Di sini ada 8 item ya, perkembangan NADES dan lain-lain ya. Kita masuk ke pengenalan apa itu NADES terlebih dahulu. Oke. Oke, bisa dilihat semuanya ya. Ini adalah slide saya, nggak banyak slide-nya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kamu semua. Capaian pembelajaran yang Bapak target pada pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami mengenai prinsip NADES ataupun Natural Diabetic Solvent serta penggunaannya di bidang farmasi. Dan ini adalah masuk ke topik pendahuluan, karena proses NADES itu dapat terjadi ya, terbentuk ya. Dan penggunaan pelarut organik pada ekstraksi ini sudah sangat dibatasi ya, karena mendukung isu lingkungan ya dan green solvent. Kita go green semuanya, kita dukung ramah lingkungan, dan salah satu metode yang bisa kita pakai itu adalah natural diabetic solvent ya. Oke, metode-metode yang bisa kita pakai itu ada ultrasonik, kita bisa pakai microwave, bisa kita pakai supercritical fluid ya. Dan itu sangat-sangat terbarukan dan digunakan pada ekstraksi NADES tadi. Nah, ini inovasinya di sini. Inovasinya lebih cepat. Dia lebih cepat, dia lebih mudah ya. Dia lebih murah tentunya. Dan di sini Bapak tuliskan juga dia tidak toksik ya. Tapi sebelumnya bukannya berarti dia tidak toksik ya. Tapi data-data toksisitasnya masih sedang dikerjakan oleh para peneliti yang ada di seluruh dunia. Yang paling penting dia biodegradable serta memiliki bioaktivitas yang akan lebih baik ketimbang metode-metode yang dilakukan secara konvensional. Nah, ini bisa dilihat ya, ultrasound ya, oke. Dengan adanya ultrasonik tadi ya, dia H2O ya, atau solventnya tadi, yang tadi H2O2 yang bonding aseptor ya. Ini ada yang bonding donor, oke. Dia bertemu, dengan pertemuan ini titik poinnya akan turun ya. Kalau dia pribadi satu-satu ya, itu sangat tinggi sekali ya, titik leleh atau titik lemburnya sangat tinggi sekali. Dengan pertemuan ini ya, dengan disatukannya mereka dengan adanya energi kinetik dan juga ada energi panas sedikit ya, sekitar 80 derajat Celcius, itu sudah cukup untuk membuatnya menjadi cair. Ini ekstraksi di sini. Jadi ini akan mempercepat Indonesia Emas 2045. Oke, bisa dilihat di sini aseptor, dan di bagian kanan adalah hydrogen bonding donor. Keduanya kita bisa satukan, kita bisa kombinasikan, kita bisa buat dia 1:1, kita bisa buat 1:3, 1:5 atau berapapun itu ya, sesuai dengan keinginan kita. Tentunya data-data ini harus sesuai dengan literatur riset tentunya. Oke, bisa dilihat di sini dan B ya, antara HBA dan HBD ya, dia akan membentuk satu ikatan tertentu yang kita sebut dengan hydrogen bond ataupun ikatan hidrogen. Dia cukup kuat kalau hydrogen bond dan menambahkan air ya, cukup 25% aja. Namun di riset saya terakhir saya pernah tambahkan sampai 100%, masih dapat senyawa targetnya. Waktu itu risetnya luteolin gitu ya. 100% saya tambahkan air. Jadi antara NADES dengan buadesnya itu 1:1 anak. Oke, masih dapat. Padahal kaedahnya itu hanya 25% aja. Oke, artinya penggunaan air memang cukup membantu menurunkan viscosity dan sepertinya tidak akan mengganggu proses daripada reaksi hydrogen bond. Oke, bisa dilihat gambar di sini. Mungkin sudah lihat ya alat ini di laboratorium kita. Ini alat yang kita pemisahan ya, proses pemisahan. Ini senyawanya campuran di sini ya, dengan adanya vakum dan juga adanya perbedaan panas ya, perbedaan suhu, maka dia bisa prinsip yang sama ya. Sementara di metode-metode tadi kita biasanya memakai
pelarut-pelarut yang tidak ramah lingkungan. Ya, dengan ini kita bisa pakai pelarut ramah lingkungan lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Ya. Nah, sayangnya kalau untuk kategori dominannya lebih alir. Kita mau biristek ini, ya kita ambilnya biristek ini. Kita mau apiin, ya ambil apiin. Jadi nggak banyak senyawa yang lain yang itu. Ya. Dia bisa lebih selektif. Next, mungkin di bagian terakhir ya, setelah kita bisa dapatkan senyawa-senyawa target yang kita mau ya, kita bisa lakukan identifikasi. Nah, identifikasi yang paling powerful yang Bapak pakai itu adalah LC-MS. Nah, dengan LC-MS kita bisa melakukan kajian riset metabolik yang lebih presisi lagi. Kita cukup pakai laptop aja cukup ya untuk melakukan kajian in silico. Nah, in silico itu nanti akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah kimia medisinal. Dan ini juga merupakan bagian dari keilmuan yang spesifik SMB. Jadi sebelum Bapak uji lab ya, Bapak uji dulu pakai laptop dulu. Worth it nggak? Ya, worth it apa enggak? Kalau worth it, Bapak lanjutkan. Kalau nggak worth it, Bapak nggak akan lanjutkan. Contohnya penelitian yang tahun kemarin ya, luteolin ya. Luteolin memang worth it ya untuk anti cancer. Makanya Bapak kejar terus. Tapi kalau enggak ya, ngapain Bapak riset itu? Ya, tahu dulu gunanya buat apa. Jadi pada pengembangan metode ekstraksi berbasis Andes tadi, nah dia kita rancangkan bagaimana cara ekstraksinya yang cepat, yang mudah, pokoknya yang serba inovatif lah. Yang terpenting itu mendukung kemandirian kesehatan atau kemandirian bahan baku obat yang menunjang Indonesia Emas 2045. Oke semuanya, bisa tersampaikan materi ini? Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Coba Bapak ingin melihat siapa yang masih kurang paham ya dengan materi ini. Coba untuk dua penanya, Bapak buka dengan dua pertanyaan ya. Silakan. Yang lain satu aja dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, perkenalkan saya Lucy Silviana dengan NIM 248801016. Izin bertanya Pak, seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, seberapa murah sih metode NADES itu dilakukan Pak? Oke, itu pertanyaan. Oke, pertanyaan kedua. Oke, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Jimmy Alfari dengan NIM 248801086. Izin bertanya Pak, Ya. di penjelasan Bapak mengenai farmakonoxidil Pak, apakah semua produk herbal bisa dibuat NADES? Oke. Makasih, Pak. Oke. Semua produk herbal dapat dibuat dengan software NADES, dan seberapa murah NADES itu ya? Oke. Setelah Bapak jelaskan tadi, namun Bapak kurang detail ngejelasinnya tadi ya. Oke. NADES bisa menjadi sangat murah dari sisi manufacturing. Ya. Manufacturing merupakan investasi yang sangat besar apabila seseorang akan melakukan eksplorasi besar-besaran ya. Contohnya alat ekstraksi dan lain-lain. Di sini kita cuma butuh, contohnya aja bentuk ultrasonik. Kita hanya butuh mesin ultrasonik, dan itu kita bisa dapatkan dengan harga yang sangat murah. Contohnya yang pernah Bapak beli yang kecil aja ya, yang kecil aja itu 1 juta aja, berbanding dengan alat-alat yang canggih-canggih tadi kita sudah termasukkan. Dan alat ultrasonik itu alatnya persis sama dengan alat yang kamu bisa pakai untuk pembersih kalung. Pernah lihat kalung perak? Nah, pembersihnya seperti apa? Itu cincin-cincin perak? Ya, prinsipnya sama dengan getaran ultrasonik. Jadi saya akui itu. Tapi kalau penggunaannya sudah mayor, sudah pada umum, saya rasa itu nggak akan lebih mahal lagi nanti. Sama aja dengan 10.000 nanti harga-harganya nanti. Ya, untuk itu berapa sekilo? 11.000, 10.000, paling mahal 15.000 ya. Ya mungkin bisa akan jadi pertimbangan nanti gitu ya. Ya kalau suasana itu dapat terwujud, maka kemandirian bahan baku obat sudah di depan mata kita tentunya.
Oke, dan pertanyaan Jimmy tadi terkait dengan apa tadi, Jim? Oke. Apakah semua produk herbal bisa dibuat nades? Jawabannya sangat bisa. Yang terpenting itu adalah kita dapat mengetahui senyawa targetnya itu apa. Itu poinnya. Worth it nggak senyawa targetnya? Kalau nggak worth it, ngapain kita ekstraksi kan? Nah, itu dia. Kita tahu dulu senyawa targetnya. Nah, itu berikutnya. Ada lagi? Ayo. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Silakan tunjuk tangan. Silakan tunjuk tangan. Dua penanya. Oke, yang di pojok. Oke, silakan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Alfroza. Ingin menanya Pak, bagaimana cara untuk mengetahui tanaman baru itu dari ilmu farmakognos ini Pak? Oke, mengetahui tanaman baru ya. Nah, kita di farmakognosi itu punya bank database sebenarnya ya. Database yang bisa diakses secara online ya, dan juga bisa diakses secara offline ya. Kalau secara offline kita bisa buka dari buku-buku. Contohnya penelitian saya tadi ya, Apium graveolens misalnya ya, atau seledri. Kita bisa lihat ini beneran seledri apa bukan ya. Atau kacang kedelai ya, yang tahun kemarin itu kacang kedelai jenis tegel. Dari kacang kedelai, apakah benar-benar kacang kedelainya itu? Kita bisa banding tersebut, sudah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya yang ada di botani kan ya. Kita bisa mounting dia, ambil daunnya, ambil dahannya, semua bagian kita ambil, lalu kita cocokkan. Nah, dengan begitu kita punya data apakah itu tumbuhan baru atau bukan ya. Kalau tumbuhan baru mungkin bisa jadi dia punya senyawa target yang berbeda, dan mana tahu dia worth it untuk digunakan. Kalau bisa itu digunakan untuk terapi tertentu, kita akan kejar senyawanya ya, karena itu sangat berharga di dalam dunia farmasi. Microrep sekarang hampir semua orang punya ya, hampir semua orang punya. Saya nggak bilang semua, tapi hampir semua orang punya. Dan selain bisa digunakan sebagai pemasak kue atau pemasak roti dan lain-lain gitu ya, alat ini juga bisa kita pakai untuk melakukan ekstraksi. Dan ini yang paling keren ya, sangat murah ya, dengan harga 2 juta sudah bisa dapat ya. Kita bisa buat ekstrak nades ya. Nah, dan itu yang terpenting poinnya. Kalau di konvensional kita butuh rotary evaporator, itu harganya sangat-sangat tinggi ya. Habis itu perawatannya pun juga mahal ya. Hanya bisa digunakan untuk kebutuhan itu aja. Sementara kalau yang lain tadi bisa kita gunakan untuk hal yang berbeda. Dan itu poin murahnya. Tapi ada juga yang belum teratasi ya sekarang ya. Seperti lagi yang bertanya ya. Oke, aku memahami prinsip dasar ya dalam natural diffusion solvent. Bapak ingin tanya lagi kepada semua mahasiswa. Siapa yang bisa jelaskan tentang reaksi antara hydrogen bonding asetor dan hydrogen bonding donor? Oke, silakan. Oke, ada yang bisa jelaskan? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Musina Nabila dengan NIO 244820 Ya. Izin menjawab Pak, untuk reaksi yang terjadi antara aseton dan donor tadi ialah terjadinya reaksi ikatan hidrogen. Nah, benar ya. Ini ada di slide yang ini tadi adanya ikatan hidrogen. Jadi dengan ikatan ini dapat turun ya. Dapat turun dia seperti ini. Dapat turun, titik poinnya turun. Ya, dengan turunnya dia dapat menjadi solvent. Kalau misalnya kita buat jadi ultrasonik, dia kayak gini. Nah, yang tadinya solvent, aku memahami prinsip dasar ya dalam natural diffusion solvent. Bapak ingin tanya lagi kepada semua mahasiswa. Siapa yang bisa jelaskan tentang reaksi antara hydrogen bonding asetor dan
hidrogen bonding donor. Selnya bisa pecah, metabolit sekundernya keluar. Nah, ini targetnya. Dan ini sangat-sangat worth it untuk dilakukan di dunia kefarmasian. Oke semuanya, ada yang bisa merefleksikan dari mata kuliah ini? Apa yang Anda dapat pada mata kuliah ini? Siapa yang dapat bercerita? Yang di belakang aja kali ya. Apa yang Anda dapatkan dari perkuliahan ini? Coba. Ya. Jadi pelajaran yang didapatkan dari tentang pelarut nades ini adalah di mana itu nades itu merupakan kepanjangan dari natural diautotic solvent. Nah itu biasanya kan pelarut yang kita pakai kan ada metanol, etanol. Nah itu kan biasanya kan dari bahan kimia organik ya. Nah jadi tuh karena perkembangan semakin meningkat, jadi tuh sekarang ini perlu yang namanya pelarut hijau, artinya tuh pelarut yang ramah lingkungan. Nah, oleh sebab itulah makanya dipakailah yang namanya nades. Nah, nades ini salah satu pelarutnya itu ada campuran antara HBA dan HBD, di mana HBA itu adalah hidrogen bond acceptor. Itu salah satu contoh pelarutnya. Bahannya itu ada gliserin, terus juga ada kolin klorida, ada prolin. Nah, sedangkan yang HBD itu hidrogen bond donor. Nah, itu salah satu contoh bahannya itu ada asam laktat, terus ada asam sitrat. Nah, antara si HBA dan HBD ini akan terbentuk suatu reaksi yang namanya ikatan hidrogen. Nah, dari ikatan hidrogen ini makanya terbentuklah yang darinya padat dengan suhu 80 derajat Celcius itu menghasilkan suatu pelarut yang cair dan stabil. Nah, itu dia ya. Coba kelas dulu untuk melakukan. Ini materi pengenalan tentang nades dapat Bapak lanjutkan minggu depan, dan seperti biasa Bapak akan berikan tugas makalah dulu ya. Jadi tugas makalah dan presentasi, oke, bisa dilihat untuk asesmennya ya. Pak sudah siapkan di RTS, bisa dilihat RTS-nya pada bagian sini, oke. Nah, kriteria seperti ini ya. Kita juga lakukan presentasi nanti, ya. Presentasi tiap kelompok nanti cukup 5 orang per kelompok ya. Oke, penilaian seperti ini bisa dilihat. Sistematika itu 10%, bahasa yang digunakan 10%, suaranya 10% ya. Habis itu pengetahuannya bisa dinilai juga di sini. Pengetahuan materi seperti ini, dan berikutnya untuk makalah ya seperti ini. Sistematika laporan itu ada 20%, isinya ada 20%, pembahasan 30%, timbulan 50%, dan ada pustaka 50%. Jadi prinsip yang menilai pada mata kuliah ini adalah sifatnya transparan ya, bisa diketahui oleh semua mahasiswa. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup perkuliahan ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Dengan begini Bapak tutup perkuliahan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Apoteker Rizky Lem Putra M.Farm. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.